Aksi nyata Modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid di SMP Negeri 2 Pasangkayu. Disusun oleh Arman, SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pasangkayu. Perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Oleh Mendikbud Nadiem Makarim. Tujuan pembelajaran khusus. 1. Calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan B, yaitu buat pertanyaan, dan A, yaitu ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. Calon guru penggerak membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Mekanisme aksi nyata Modul 3.3. Aksi nyata ini dibuat dalam format video yang menceritakan pengalaman dan kejadian yang dialami oleh calon guru penggerak selama melakukan aksi nyata Modul 3.3, yaitu mengembangkan sebuah program prakarsa perubahan yang diberi nama Program GEMMAS, Gerakan Menulis di Mading Sekolah, dan menggunakan model refleksi 4F, yaitu 1. Facts, peristiwa, 2. Feelings, perasaan, 3. Findings, pembelajaran, dan 4. Future, penerapan. Tahapan 1. B. Buat pertanyaan. 1. Facts, peristiwa. Deskripsi singkat untuk aksi nyata yang sudah dilakukan meliputi latar belakang tentang situasi yang dihadapi adalah maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan rakyat. Pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin, sedangkan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Calon guru penggerak telah menerapkan dan mengimbaskan materi pada Modul 1, 2 dan 3 pendidikan guru penggerak kepada rekan-rekan sejawat di sekolah, sehingga guru saat ini sebagian telah melaksanakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Pada tahapan pembelajaran berdiferensiasi, murid-murid dilibatkan secara aktif mulai dari proses menyiapkan materi pembelajaran, proses pembelajaran sampai menghasilkan produk hasil akhir pembelajaran. Produk hasil akhir pembelajaran menunjukkan murid-murid telah mampu mengekspresikan hasil belajar mereka dalam berbagai format atau bentuk yang mereka inginkan. Misalnya, ringkasan materi, peta konsep, puisi, video, rekaman suara, poster dan cerita bergambar yang disetor kepada guru dan menjadi file portofolio yang disimpan oleh guru. Murid-murid di SMP Negeri 2 Pasangkayu saat ini sebagian masih senang mengekspresikan kreativitas mereka dalam bentuk tulisan maupun gambar yang ditulis pada meja atau dinding kelas. Kreativitas murid-murid tidak dapat disalurkan hanya melalui tugas-tugas dalam bentuk portofolio yang disimpan oleh guru, tetapi mereka sangat ingin agar karya dan kreativitas mereka dapat dilihat dan dihargai orang lain. Kreativitas murid kadang tidak dapat dibatasi dan mereka punya cara tersendiri untuk mengekspresikannya. Mereka butuh media di sekolah untuk menyalurkan karya dan kreativitasnya sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan akan kesenangan. Berdasarkan uraian di atas, maka untuk merespon kebutuhan belajar murid, suara murid dan kebutuhan dasar murid, penulis sebagai calon guru penggerak yang telah menjalani pendidikan guru penggerak selama 6 bulan merancang sebuah program yang diharapkan dapat berdampak positif pada murid. Program yang dirancang ini diberi nama Program GEMMAS, Gerakan Menulis di Mading Sekolah.
Melalui program ini, calon guru penggerak berharap dapat menggerakkan komunitas guru dan murid di sekolah agar dapat menyalurkan karya dan kreativitas murid sehingga dapat lebih dihargai dan mencegah murid kehilangan arah sehingga murid tidak lagi menyalurkan karya dan kreativitas berupa tulisan, coretan, gambar atau yang lainnya pada meja dan dinding sekolah. Hal yang saya lakukan pada aksi nyata. Berikut alasan mengapa melaksanakan aksi nyata tersebut adalah penulis sebagai calon guru penggerak yang telah menjalani pendidikan guru penggerak selama 6 bulan merancang sebuah program yang diharapkan dapat berdampak positif pada murid. Program yang dirancang ini diberi nama Program GEMMAS, Gerakan Menulis di Mading Sekolah. Melalui program ini, calon guru penggerak berharap dapat menggerakkan komunitas guru dan murid di sekolah agar dapat menyalurkan karya dan kreativitas murid sehingga dapat lebih dihargai dan mencegah murid kehilangan arah sehingga murid tidak lagi menyalurkan karya dan kreativitas berupa tulisan, coretan, gambar atau yang lainnya pada meja dan dinding sekolah. Aktivitas yang dilakukan berdasarkan tahapan buat pertanyaan utama, define, adalah 1. Membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan kekuatan, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan. Pertanyaan dibuat untuk memprovokasi, menginisiasi perubahan, prakarsa. 2. Melakukan tindakan untuk menggalang atau membangun koalisi, tim perubahan, dukungan dan urgensitas. Pertanyaan 1. Mengapa kita perlu mewujudkan program GEMMAS, Gerakan Menulis di Mading Sekolah? 2. Bagaimana cara kita mewujudkan program GEMMAS, Gerakan Menulis di Mading Sekolah, untuk menumbuhkan kemandirian, bernalar kritis dan kreativitas murid? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah 1. Diskusi bersama kepala sekolah, rekan guru dan murid tentang mengapa kita perlu mewujudkan program GEMMAS, Gerakan Menulis di Mading Sekolah. 2. Dialog dengan kepala sekolah, rekan guru dan murid untuk menggagas penguatan karakter kemandirian, bernalar kritis dan kreativitas murid melalui program GEMMAS, Gerakan Menulis di Mading Sekolah. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, kepemilikan murid. 1. Melakukan sesi dialog dengan murid untuk meminta tanggapan mereka tentang program GEMMAS, Gerakan Menulis di Mading Sekolah. 2. Menanyakan kepada murid model atau bentuk layout mading, seperti apa yang menarik menurut mereka. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah murid-murid, rekan guru, dan kepala sekolah. Waktu yang diperlukan adalah 3 hari dan penanggung jawab tahap ini adalah calon guru penggerak sendiri. Hasil dari aksi nyata yang dilakukan. Hasil yang didapatkan pada tahapan buat pertanyaan utama, define,
adalah 1. Warga sekolah telah memahami mengapa kita perlu mewujudkan program DEMMAS, Gerakan Menulis di Mading Sekolah. 2. Warga sekolah memahami bagaimana cara kita mewujudkan program DEMMAS, Gerakan Menulis di Mading Sekolah, untuk menumbuhkan kemandirian, bernalar kritis dan kreativitas murid. 2. Feelings, Perasaan saya ketika atau setelah menjalankan aksi nyata pada tahapan buat pertanyaan untuk mewujudkan program DEMMAS, Gerakan Menulis di Mading Sekolah, untuk menumbuhkan kemandirian, bernalar kritis, dan kreativitas murid sangat bercampur aduk. Pada satu sisi saya sangat bahagia, karena telah berhasil menerapkan salah satu tahapan prakarsa perubahan, yaitu buat pertanyaan, dan pada sisi yang lain saya sedih karena sebagian kecil warga sekolah masih ada yang resisten terhadap perubahan. Tidak semua kebaikan yang dilakukan akan mendapatkan respon yang positif dari semua pihak. Tetapi apapun tantangannya, perubahan adalah keniscayaan. 3. Findings, Pembelajaran yang saya dapat dari selama pelaksanaan aksi nyata pada tahapan buat pertanyaan adalah bahwa dibutuhkan kolaborasi dengan semua elemen warga sekolah demi mewujudkan prakarsa perubahan melalui program DEMMAS, Gerakan Menulis di Mading Sekolah, untuk menumbuhkan kemandirian, bernalar kritis dan kreativitas murid. Calon guru penggerak tak perlu berkecil hati dengan duri-duri tajam yang menjadi penghambat dalam mewujudkan prakarsa perubahan ini. Calon guru penggerak hanya perlu fokus pada tujuan, aset atau modal yang dimiliki dan melibatkan suara, pilihan dan kepemilikan murid dalam program yang sedang digagas. Melalui filosofi dan metafora menumbuhkan padi, Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kita harus secara sadar dan terencana membangun ekosistem yang mendukung pembelajaran murid sehingga mampu menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Pendidikan tujuannya adalah memerdekakan manusia. Murid sebagai aktor utama pembelajaran bukanlah objek pembelajaran. Karena sejatinya murid memiliki kemampuan atau kapasitas untuk mengambil bagian atau peranan dalam proses belajar mereka sendiri. Efikasi murid dapat kita tumbuhkan untuk menjadi pemimpin dalam proses pembelajarannya, dan guru memiliki peran mendampingi murid agar pengembangan potensi kepemimpinan mereka tetap sesuai dengan kodrat, konteks, dan kebutuhannya, serta mengurangi kontrolnya terhadap mereka. Dengan peran tersebut, maka murid akan memiliki apa yang disebut dengan agensi. 4. Future, penerapan. Rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang adalah saya akan berusaha lebih keras agar dapat melibatkan semua warga sekolah dalam menyusun sebuah prakarsa perubahan. Program ini diharapkan dapat menjadi patron bagi warga sekolah dalam mendesain sebuah program yang berdampak positif pada murid di tahun-tahun mendatang. Memang memantik perubahan itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Saya bukanlah Tuhan yang dapat membalikkan keadaan sesuai dengan apa yang diinginkan. Tetapi saya adalah manusia yang senantiasa akan berjuang sampai pada titik darah yang terakhir. Kepemimpinan murid merupakan kemampuan murid dalam mengungkapkan gagasan-gagasan yang mengarahkan proses pembelajarannya sendiri, mengkomunikasikan gagasan dan membuat pilihan-pilihan dalam proses pembelajaran. Pada saat murid menjadi pemimpin, student agent, sebenarnya mereka memiliki suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan, ownership, dalam proses pembelajarannya sendiri. Kepemimpinan murid dapat tercapai jika pendidik dapat mendorong munculnya 3 aspek tersebut. Pendidik hanya perlu memfasilitasi dengan menciptakan lingkungan yang dapat menumbuhkan kepemimpinan murid. Dengan tumbuhnya kepemimpinan murid, maka visi Indonesia untuk menciptakan profil pelajar Pancasila pada diri murid pun akan tercapai.
Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya dukungan lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dan peran keterlibatan komunitas dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Tahapan 2. A. Ambil pelajaran. Facts, peristiwa. Deskripsi singkat untuk aksi nyata yang sudah dilakukan meliputi latar belakang tentang situasi yang dihadapi adalah pada tahapan ambil pelajaran, saya, sebagai calon guru penggerak, membutuhkan lebih banyak lagi dukungan dan kolaborasi dengan semua elemen warga sekolah, demi mewujudkan prakarsa perubahan melalui program GEMMAS, Gerakan Menulis di Mading Sekolah, untuk menumbuhkan kemandirian, bernalar kritis dan kreativitas murid. Calon guru penggerak perlu lebih fokus pada tujuan, aset atau modal yang dimiliki dan melibatkan suara, pilihan dan kepemilikan murid dalam program yang sedang digagas. Ketika saya menjalankan aksi nyata pada tahapan ambil pelajaran demi mewujudkan program GEMMAS, Gerakan Menulis di Mading Sekolah, untuk menumbuhkan kemandirian, bernalar kritis dan kreativitas murid, perasaan saya semakin bercampur aduk. Pada satu sisi saya sangat bahagia, karena telah berhasil menerapkan salah satu tahapan prakarsa perubahan, yaitu ambil pelajaran, dan pada sisi yang lain saya sedih, karena sebagian kecil warga sekolah masih ada yang resisten terhadap perubahan. Tidak semua kebaikan yang dilakukan akan mendapatkan respon yang positif dari semua pihak. Tetapi apapun tantangannya, perubahan adalah keniscayaan. Hal yang saya lakukan pada aksi nyata, berikut alasan mengapa melaksanakan aksi nyata tersebut, adalah penulis sebagai calon guru penggerak, yang telah menjalankan prakarsa perubahan pada tahapan buat pertanyaan saat ini perlu melanjutkan pada tahapan ambil pelajaran. Tahapan ini sangat penting untuk mengambil hal-hal baik yang sudah berjalan baik oleh tokoh, figur maupun sekolah yang sudah sukses menjalankan program menulis di Mading Sekolah. Tentu banyak hal yang perlu dipelajari oleh warga sekolah, untuk dapat menjalankan program ini. Aktivitas yang dilakukan berdasarkan tahapan ambil pelajaran adalah 1. Menyusun pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan, potensi, peluang lewat penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan sifatnya positif. 2. Menentukan cara kita menggali fakta, memperoleh data, diskusi kelompok kecil, besar, survei individu, multi-unsur. Pertanyaan 1. Apa pengalaman menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami oleh guru yang pernah menjadi pembina mading sekolah? 2. Apa saja bentuk kreativitas menulis yang disukai oleh murid? 3. Bagaimana kreativitas murid dapat ditingkatkan melalui mading sekolah? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. 1. Dialog dengan guru yang pernah menjadi pembina mading sekolah untuk mencari tahu layout mading sekolah dan mempelajarinya. 2. Menggali minat dan bentuk kreativitas murid menulis lewat survei atau jajak pendapat. 3. Mendiskusikan dengan murid-murid tentang bentuk tulisan atau desain yang mereka sukai. 4. Melibatkan murid untuk menginventaris kekuatan dan potensi yang dimiliki. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, kepemilikan murid. 1.
Mengumpulkan informasi tentang mading sekolah bersama murid dengan melakukan dialog, wawancara guru yang pernah menjadi pembina mading sekolah tentang layout mading sekolah. 2. Melakukan survei tentang minat dan bentuk kreativitas menulis murid yang mereka sukai. 3. Melakukan sesi dialog dengan murid untuk meminta tanggapan mereka tentang bentuk tulisan atau desain yang mereka sukai. 4. Menanyakan kepada murid apa saja ide mereka untuk mewujudkan mading sekolah. 5. Menanyakan kepada murid model mading seperti apa yang mereka inginkan. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah internet, guru dan murid. Waktu yang diperlukan yaitu 1 hari dan penanggung jawab tahap ini adalah calon guru penggerak sendiri. Hasil dari aksi nyata yang dilakukan. Hasil yang didapatkan pada tahapan ambil pelajaran, Discover, adalah 1. Warga sekolah memperoleh gambaran lengkap tentang pengalaman menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami oleh guru yang pernah menjadi pembina mading sekolah. 2. Warga sekolah dapat mengidentifikasi bentuk kreativitas menulis yang disukai oleh murid. 3. Warga sekolah mengetahui cara yang efektif mengasah kreativitas murid melalui kegiatan menulis di mading sekolah. 2. Feelings, perasaan. Perasaan saya ketika atau setelah menjalankan aksi nyata pada tahapan ambil pelajaran demi mewujudkan program GEMMAS kembali bercampur aduk. Pada satu sisi saya sangat bahagia karena telah berhasil menerapkan tahapan prakarsa perubahan yaitu ambil pelajaran dan mendapatkan banyak gambaran tentang program sejenis yang pernah dilaksanakan dan dibimbing oleh salah satu rekan guru. Pada sisi yang lain saya sedih, karena sampai pada tahapan ini masih ada sebagian kecil warga sekolah masih menunjukkan resistensi terhadap perubahan. Memang tidak semua prakarsa yang dilakukan akan mendapatkan respon yang positif dari semua pihak. Tetapi apapun tantangannya, saya akan berusaha membangun komunikasi, agar prakarsa perubahan ini dapat berjalan dengan sukses. 3. Findings, pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapat dari selama pelaksanaan aksi nyata pada tahapan ambil pelajaran, adalah bahwa dibutuhkan kolaborasi semua elemen warga sekolah, untuk mewujudkan prakarsa perubahan melalui program GEMMAS, Gerakan Menulis di Mading Sekolah, untuk menumbuhkan kemandirian, bernalar kritis dan kreativitas murid. Calon guru penggerak tak perlu gentar dengan duri-duri tajam yang menjadi penghambat dalam mewujudkan prakarsa perubahan ini. Calon guru penggerak hanya perlu fokus pada tujuan, aset atau modal yang dimiliki dan melibatkan suara, pilihan dan kepemilikan murid dalam program yang sedang digagas. Kepemimpinan murid dapat dikembangkan dengan cara melibatkan murid dalam setiap program untuk dapat memberikan suara, pilihan, dan kepemilikan. Suara adalah gagasan, pandangan, perhatian, keinginan, kebutuhan yang diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka di kelas, sekolah, komunitas dan sistem pendidikan mereka, yang berkontribusi pada proses pengambilan keputusan dan secara kolektif memengaruhi hasilnya. Pilihan adalah kesempatan yang diberikan kepada murid untuk memilih cara dan proses mereka belajar, serta bagaimana mereka akan menunjukkan pemahaman mereka. Kepemilikan adalah saat murid terhubung, baik secara fisik, kognitif, atau sosial emosional, dengan apa yang sedang dipelajari,
terlibat aktif dan menunjukkan minat dalam proses belajarnya sehingga ia merasa memiliki proses belajarnya. Profil pelajar Pancasila merupakan muara konsep merdeka belajar dan pembelajar sepanjang hayat yang ingin dibangun lewat penumbuh kembangan kepemimpinan murid. Melalui upaya menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, guru memberi kesempatan murid untuk mengembangkan profil positif dirinya yang kemudian diharapkan bisa mewujud sebagai pelajar Pancasila yang tidak hanya jadi pribadi yang merdeka tetapi juga jadi pribadi yang memerdekakan bangsanya. Program gerakan menulis di mading sekolah dapat menumbuh kembangkan komponen profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri, bernalar kritis dan kreatif melalui karya dan kreativitas yang dipajang di mading sekolah. 4. Future, penerapan. Rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang adalah calon guru penggerak akan berusaha lebih keras untuk dapat melibatkan semua warga sekolah. Program yang dirancang sampai di tahapan ambil pelajaran saat ini diharapkan dapat terus berlanjut hingga program ini berjalan dengan sukses dan memberikan dampak positif pada murid. Tentu untuk dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya dibutuhkan suatu wadah untuk pengembangan program ini. Pada tahapan ini, saya membentuk komunitas guru dan murid lintas kelas yang diberi nama Komunitas Aksi Merdeka yang merupakan singkatan dari Komunitas Ajang Kreasi Siswa Merdeka. Melalui peran aktif komunitas ini, calon guru penggerak akan bekerja sama dengan komunitas ini dalam mewujudkan program GEMMAS, Gerakan Menulis di Mading Sekolah. Setiap program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Perencanaan setiap kegiatan dilakukan agar kegiatan tersebut benar-benar dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif pada murid. Perencanaan ini perlu melibatkan seluruh komunitas yang ada di sekolah mulai dari komunitas keluarga, komunitas kelas dan antar kelas, komunitas sekolah, komunitas sekitar sekolah dan komunitas yang lebih luas agar dapat mendukung student agency murid. Dalam menjalankan setiap program maka komunitas sekolah juga perlu senantiasa memantau sejauh mana keterlibatan murid dan dampak positifnya bagi murid. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka evaluasi memegang peranan yang sangat penting sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan peran dan manfaatnya dalam mengembangkan kepemimpinan murid sehingga dapat memberikan dampak positif bagi murid. Pada konteks sekolah tempat CGP berasal memiliki tantangan tersendiri adalah adanya resistensi sebagian kecil warga sekolah terhadap perubahan. Tidak semua transformasi di bidang pendidikan dapat diterima oleh semua kalangan. Sebagai calon guru penggerak yang telah menjalani pendidikan guru penggerak selama 6 bulan, hal tersebut merupakan tantangan tersendiri yang perlu kita sikapi secara arif dan bijaksana. Hal yang baik dalam pandangan kita belum tentu baik dalam pandangan orang lain. Calon guru penggerak perlu secara perlahan-lahan mengimbaskan ilmu yang didapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Resistensi terhadap perubahan ibarat batu. Jika terus-menerus ditetesi oleh dinginnya air, maka mungkin mutiara yang tersembunyi di dalam batu itu akan muncul setelah batu itu retak karena kikisan air hujan. Kesan terbaik selama mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 6 adalah calon guru penggerak senantiasa akan menebar kebaikan untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Jalan terjal dan curam adalah cara agar engkau semakin kuat. Kami memang bukan yang terbaik, tetapi dalam setiap langkah dan perbuatan kami akan selalu memberikan kontribusi terbaik menuju Indonesia hebat.